Baik, kita lanjutkan. Kali ini akan saya bahas bagian uraian dari uji kompetensi 2 distribusi normal. PR Intan Pariwara Matematika Peminatan kelas 12. Nomor 1. Diketahui fungsi distribusi peluang variabel acak X berikut ini. Fx sama dengan 7 min X per 8 untuk X dari 3 sampai 7 dan 0 untuk X yang lain. Apakah fungsi efek merupakan fungsi kepadatan peluang? Jelaskan. Oke. Konsepnya adalah untuk fungsi kepadatan peluang atau fungsi distribusi peluang ada dua syarat. Yang pertama, nilai peluang harus berkisar antara 0 sampai 1 ya. Jadi peluang masing-masing mungkin 3, 3,5 atau 4, 4,5, 4,2, 4,3 dan seterusnya itu harus berada di rentang 0 sampai 1. Syarat kedua, luas daerah di bawah kurva keseluruhan ya dari 3 sampai 7 itu harus sama dengan 1. Baik, kita akan coba untuk syarat yang pertama. Syarat yang pertama adalah pastikan efek antara 0 sampai 1. Kita uji sembarang X dari rentang 3 sampai 7 ya. Misal saya uji X sama dengan 3. Berarti F3 sama dengan 7 min 3 masuk sini ya per 8. Nilainya adalah 4/8 yaitu setengah. Setengah masih masuk di antara rentang 0 sampai 1. Oke. Kita coba dan seterusnya. Di sini ada 3, saya skip saja langsung ke X sama dengan 4 mungkin. Berarti 7 min X berarti min 4/8 sama dengan 3/8. Ini juga masih antara 0 sampai 1. Dan seterusnya misalkan saya ambil X sembarang ya di antara 3 sampai 7, misalkan saya ambil 6,5 gitu atau 6,5 ya, boleh. Berarti F6,5 adalah 7 dikurangi 6,5 dibagi 8, jadinya 0,5 dibagi 8 atau 1/16. Ternyata masih di antara rentang 0 sampai 1. Jadi kita simpulkan ya, kesimpulannya adalah Fx ini memang benar di antara rentang 0 sampai 1. Baik, syarat pertama terpenuhi. Kita cek syarat kedua. Luas daerah di bawah kurva harus 1 dengan batas A sampai B. Oke, kita cek. Dari batas 3 sampai 7 dengan fungsi 7 min X per 8 akan kita buktikan bahwa nilainya 1. Pertama, 1/8 kita keluarkan dulu. Integral 3 sampai 7 dari 7 min X dx. Oke, 7 integralnya adalah 7x. Integralnya adalah X pangkat 2/2. Jadi pangkatnya tambah 1 lalu dibagi ya. Batasnya adalah 3 sampai 7. Baik, sekarang kita masukkan dulu untuk X sama dengan 7, nanti baru yang X sama dengan 3. 7 kali 7 dikurangi 7 kuadrat per 2. Dikurangi 7 kali 3 dikurangi 3 kuadrat per 2. 1/8. Ini 49 min 49/2. Min saya masukkan langsung 21 ketemu min jadinya min 21. 9/2 min ketemu min ini jadinya plus 9/2. Kemudian kita hitung lagi jadinya 1/8. 49 dikurangi 21 masih 28. Min 49/2 min 90 itu min 40/2 atau min 20 ya. Ini sama ini masih min 20. Totalnya 8. 1/8-nya 8 adalah 1. Kita sudah menunjukkan bahwa luas seluruhnya di bawah kurva adalah 1. Berarti memenuhi syarat 1 dan syarat 2. Sehingga jawabannya adalah iya, karena memenuhi syarat bahwa Fx ada di rentang 0 dan 1 dan integral 3 sampai 7 dari Fx dx sama dengan 1. Itu jawabannya. Kita lanjutkan nomor 2. Diketahui X berdistribusi normal dengan rata-rata 60 dan simpangan baku 5. Jadi ini mu atau rata-rata, ini simpangan baku. Mau tahu? Tentukan nilai kuartil Q1, kuartil bawah. Oke. Perlu diketahui bahwa kuartil itu adalah seperti ini ya. Ini data terkecil, ini data tertinggi. Di tengah-tengah ada median. Median ini disebut juga kuartil 2. Nah, ini dibagi lagi di sini ada Q1.
Di sini ada Q3. Artinya Q1 itu berada di pada rentang ke 25%. Jadi maksudnya adalah 25%. Baik, kita tulis dulu. Kita ditanya nilai kuartilnya ya. Jadi peluang untuk X kurang dari X, atau saya ganti kuartil aja lah ya. Ganti kuartil 1. Itu peluangnya adalah 25% ya. Jadi peluang untuk X kurang dari Q1 itu ternyata peluangnya 0,25. Kemudian kita cek di tabel 0,25 yang mendekati lah. Ya, 0,25 itu ada di dua tempat ini. Kemudian yang paling dekat ke 0,25 adalah yang ini ya, 0,2514. Kalau kita cek ternyata hasilnya adalah ini, kamu cari ke kiri, kita cari Z-nya. Ternyata dia min 0,67. Dia adalah peluang untuk Z kurang dari min 0,67. Caranya seperti itu. Nah, kita akan mengubah atau mencari nilai X-nya. Jadi nilai Q ini kayak nilai X gitu. Menggunakan rumus Z adalah X min mu per tau. Yang menjadi Z adalah ini, min 0,67. X-nya yang dimaksud adalah si Q1 tadi, kuartil pertama. Mu-nya 60, dibagi taunya 5. Oke, sekarang kita kalikan silang saja. 5 kalikan min 0,67 adalah negatif 3,35 ya. Sama dengan Q1 min 60. Oke, berarti kalau pengen mencari Q1 adalah 60 dikurangi 3,35. Atau kuartil satunya nanti adalah 56,65 ya. 56,65. Kita lanjut ke nomor 3. Berat badan 1000 siswa di suatu SMA berdistribusi normal dengan rata-rata 54 dan simpangan baku 8. Oke, rata-rata adalah mu, simpangan baku adalah tau. Berapa banyak siswa yang memiliki berat lebih dari 66 kg? Baik, yang ditanyakan adalah peluang saat X lebih dari 66. Oke, kita cari nilai Z-nya. Dia sama saja peluang untuk Z lebih dari, rumus Z adalah X min mu per tau. Berarti X yaitu 66 dikurangi mu 54 dibagi tau yaitu 8. Setelah dihitung ternyata hasilnya adalah peluang untuk Z lebih dari 1,5 ya, 1,5. Oke, berikutnya kalau kita gambar peluang lebih dari 1,5 itu kayak gini. Ini 1,5 yang diminta yang ke kanan karena lebih dari ya. Sementara rumus kita di tabel itu adalah untuk Z yang ke kiri. Jadi kita tidak bisa langsung mengambil 1,5 di tabel ini ya, melainkan kita harus mengolahnya menjadi dia adalah 1 dikurangi peluang Z kurang dari 1,5. Jadi yang di sini adalah peluang Z kurang dari 1,5, sementara keseluruhan nilainya 1. Sehingga kalau pengen mencari arsiran yang kanan ya, ini adalah 1 min peluang Z kurang dari 1,5. Oke, untuk Z kurang dari 1,5 kita bisa melihat di tabel ini 1,5, desimal berikutnya 0, berarti angkanya ini ya, yaitu 0,9332. 0,9332 dan hasilnya adalah 0,0668. Baik, di sini kita ditanya berapa jumlahnya atau berapa banyaknya. Jadi banyak siswa yang berat badannya lebih dari berapa? 66 ya.
ada sebanyak 0,0668 kita kalikan 1000 siswa. Ya, jadinya 1, 2, 3 geser 3 ya, 66,8 orang atau siswa. Mungkin bisa kita bulatkan jadi 67 saja ya. 67 siswa atau 67 anak. Oke, itu yang A. Sekarang kita bahas yang B. Berapa banyak siswa yang memiliki berat badan 49? Jadi yang ditanya adalah peluang saat persis X sama dengan 49. Baik, pertama kita cari dulu Z-nya. Z adalah X min mu per tau. X-nya 49 dikurangi mu-nya 54 dibagi tau. Dibagi tau-nya 8 ya. Setelah dihitung nanti hasilnya negatif 0,625. Oke. Nah, untuk nilai Z yang negatif 0,625 ya. Jadi Z sama dengan negatif 0,625 itu ada di antara Z sama dengan negatif 0,62 dan Z sama dengan negatif 0,63. Jadi dia berada di antara 0,6 ini, 62 dan 63. Ada di sini nih. Nah, cara mencarinya ya, karena di sini benar-benar sama dengan yang dicari, cara nyarinya adalah kita cari peluang X sama dengan 49. Saya ganti ya, peluang Z sama dengan min 0,625 adalah peluang yang lebih besar, yaitu yang ini dikurang yang kecil, yaitu peluang X kurang, Z. Peluang Z kurang dari yang ini 0,62, negatif 0,62 dikurangi peluang Z yang kurang dari negatif 0,63. Jadi gini ya, kita akan mencari selisih antara ini dan ini gitu ya. Kita akan mencari selisih di antara kedua nilai itu. Oke, untuk yang 62 nilai Z-nya adalah 0,2676. 0,2676. Untuk yang negatif 0,63 nilai Z-nya adalah 0,2643. Ya, bisa dilihat sini ya, 2676, 2643. Setelah kurangi hasilnya 0,0033. Oke, sekarang kita cari banyaknya ya, banyaknya siswa. Dengan berat benar-benar 49 atau sama dengan 49 adalah 0,0033 kita kalikan dengan 1000 orang tadi. Jadinya geser 3,3 siswa. Mungkin kalau kita bulatkan jadinya 3 siswa saja ya. Kita bulatkan ke bawah atau yang mendekati bulat. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Nilai TOEFL 1000 calon pegawai sebuah BUMN berdistribusi normal dengan rata-rata 500 mu dan simpangan baku 20 tau. BUMN mensyaratkan nilai TOEFL sekurang-kurangnya 545. Berarti yang disyaratkan adalah X lebih dari sama dengan 545. Oke, kita cari Z-nya dulu. Berarti 545 min mu yaitu 500 dibagi tau. Taunya 20. Setelah dihitung nanti hasilnya 2,25 ya. Jadi ini berubah menjadi peluang Z lebih dari 2,25. Lagi-lagi rumus kita tidak ada yang lebih dari, rumus kita kurang dari. Jadi yang ditanya kalau di sini 2,25 mintanya lebih, berarti yang ini 1 dikurangi peluang yang sebelah kiri ini ya. Z kurang dari 2,25. Oke, setelah dicek 2,25 di tabel 2,2 lanjut ke 0,05 hasilnya adalah 0,9878. Sehingga 1 kalau dikurangi itu nilainya adalah 0,0122. Sehingga kalau ditanya banyaknya orang ada 0,0122 kita kalikan dengan 1000. 1, 2, 3 ada 12,2 orang. Atau kita bulatkan saja 12 orang yang diterima. Atau gini, pertanyaannya adalah
Apakah banyak calon pegawai yang diterima kurang dari 2%? Jawabannya iya. Karena kalau kita lihat ini peluangnya hanyalah berapa ya nih? 1,22% ya. Jadi benar bahwa dia memang kurang dari 2%. Baik, kita lanjutkan ke nomor 5. Hasil ujian matematika siswa di suatu SMA berdistribusi normal dengan rata-rata 80 dan simpangan baku 10. Jika 10% siswa memperoleh nilai dengan kategori A, tentukan nilai terendah kategori A tersebut. Oke, kalau saya gambar seperti ini ya untuk yang A ya. Jadi kalau kita gambar di sini ada 10% yang kategorinya A. Kita ditanya nilai terendahnya di sini berapa? X-nya berapa? Oke, kalau kita menggunakan tabel kumulatif Z ya, kita harus menghitungnya yang sebelah kiri, yaitu yang 90%. Sehingga kita akan mencari peluang X kurang dari X sama dengan yang 90% ya, 90%. X kurang dari X, kita mencari X-nya nanti. 90% adalah 0,9. Kita cek. 0,9 berada di angka yang ini, yang terdekat ya, 1,2 ini. Ternyata dia sama saja peluang untuk Z kurang dari berapa ini? 1,28 ya, 1,28. Ya, jadi yang terdekat ke 0,9 itu yang ini. Kalau ini kan selisihnya 15, kalau ini selisihnya cuma 3 ya. Jadi yang terdekat yang ini, yang saya warnai kuning ini. Oke, sekarang kita sudah memperoleh kesamaan bahwa ini nilai Z-nya. Kita pengen mencari nilai X-nya. Saya taruh di sini saja. Z rumusnya adalah X min mu per tau. Z-nya sudah ada tuh 1,28. X-nya nggak tahu. Mu-nya 80, taunya 10. Kalikan silang jadinya 12,8 sama dengan X min 80. Berarti X sama dengan 80 ditambah ini jadi 92,8. Jadi nilai terendah yang ada di sini adalah 92,8. Jadi caranya kita cari dulu yang ke arah kiri ya. Kalau tadi dia bilang 10% itu yang terbaik ya, yang nilainya tinggi di kanan, kita carinya yang ke kiri karena kumulatif yang ada di tabel Z itu adalah yang ke arah kiri. Baik, kita lanjutkan ke yang B. Jika 80% nilai tertinggi mendapatkan A, kemudian 20% berikutnya mendapatkan B, maka nilai terendah B berapa? Oke, kalau kita gambar kayak gini nih. Di sini ada 8%, ini yang kategori A, itu hanya 8%. Lalu 20% berikutnya, ya, saya ganti warna, misalkan biru. Nah, yang ini sudah B, tapi di sini ada 20%. Maka logikanya segini adalah 28%. Oke, lagi-lagi yang kita butuhkan yang ke arah kiri ya, berarti sisanya dari 100%, ya kan? Yaitu 72%. Oke, saya kerjakan seperti yang tadi ya. Jadi peluang untuk X kurang dari X ternyata hanya 72% atau 0,72. 0,72 kalau kita lihat yang terdekat adalah ini 7157, 7190, 7224, ini udah lebih 24. 7190 ini selisihnya paling hanya 0,010 ya. Jadi yang terdekat ini kita cek Z-nya ternyata 0,58. Jadi dia adalah peluang Z untuk kurang dari 0,58. Oke, kita cocokkan saja dengan X-nya. Jadi Z sama dengan X min mu per tau. Z-nya 0,58. X-nya nggak tahu, mu-nya tadi 80 dibagi taunya 10. Kita kalikan silang. Jadinya 5,8 sama dengan X min 80, sehingga X-nya 80 ditambah ini adalah 85,8. Itu adalah nilai terendah untuk yang kategori B. Oke, sampai sini dulu untuk video kita kali ini. Sudah saya bahas untuk uji kompetensi 2, baik yang pilihan ganda maupun uraian. Nah, untuk uji kompetensi berikutnya, silakan ditunggu terus di channel saya Flash Matematika. Sampai jumpa.